Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas proposal kami dengan judul Laboratorium Klinik Utama, yaitu Trustworthy Medica. Laboratorium klinik utama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik utama media dengan teknik automatik. Untuk anggotanya, yang pertama Amanda Dwi Yuliana Putri, yaitu saya sendiri. Yang kedua Cindy Amelia Saklil. Yang ketiga Fatin Kurniasari. Yang keempat Christine Elisa Paginta. Yang kelima Milka Buah Palindangan. Yang keenam Putri Arum Kinasih. Dan yang terakhir Tiolina Berliana Sinambela. Masuk di pendahuluan. Pelayanan laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan. Laboratorium sebagai pelaksana teknis kesehatan dan sebagai satuan penelitian kesehatan mempunyai fungsi antara lain: 1. Menegakkan diagnosa suatu penyakit melalui pemeriksaan lab. 2. Membantu dalam mengikuti perkembangan suatu penyakit atau sebagai follow-up. 3. Membantu dokter dan staf lainnya dalam pemberian terapi yang akurat dan rasional. Latar belakang dari Laboratorium Trustworthy Medica ini merupakan laboratorium klinik di bidang jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan, di mana trustworthy ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya terpercaya atau yang dapat dipercaya, sedangkan medica berasal dari istilah kedokteran yang artinya medis. Dengan harapan laboratorium ini dapat menjadi laboratorium yang selalu dipercaya oleh pasien dalam tiap hasil yang dikeluarkan dan selalu menjadi laboratorium yang unggul. Laboratorium ini diharapkan selalu update dalam alat yang canggih agar menghasilkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat. Dengan adanya kepercayaan diri dari pasien diharapkan menjadi laboratorium selalu dicintai oleh pasiennya. Tujuan dilakukannya pemeriksaan laboratorium adalah: yang pertama, menyaring berbagai penyakit dan mengarahkan tes ke penyakit tertentu. Misalnya, dengan pemeriksaan urinalisis ditemukan bilirubin dan urobilin positif yang berarti ikterus. Ikterus adalah kulit kuning atau penyakit kuning yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin dalam darah. Maka tes selanjutnya adalah untuk melihat gangguan fal hati atau gangguan fungsi hati. Yang kedua itu menegakkan atau menyingkirkan diagnosis, misalnya pada penyakit anemia, malaria, TBC, dan diabetes mellitus. Yang ketiga untuk memastikan diagnosis dari diagnosis dugaan, misalnya tifoid, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat itu ada memasukkan atau mengeluarkan dari diagnosis diferensial. Diagnosis diferensial adalah penentuan salah satu dari 2 atau lebih penyakit atau kondisi yang diderita pasien dengan membandingkan dan mengontras secara sistematis hasil-hasil tindakan diagnostik, atau sama dengan diagnosis banding. Yang kelima adalah menentukan beratnya penyakit, misalnya pada penyakit hepatitis, infeksi saluran kemih. Visi, misi, strategi, dan sasaran. Visi menjadi laboratorium klinik yang terpercaya dalam hasil berkualitas dan pelayanan yang bermutu. Misi menyelenggarakan laboratorium klinik yang efektif, efisien, dan berdaya saing yang kuat melalui sumber daya manusia yang profesional dan alat laboratorium yang unggul. Strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dilaksanakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi program pelayanan laboratorium kesehatan. Yang kedua, mengupayakan dukungan dari pihak berwenang atau komitmen politik. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya laboratorium kesehatan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi pelayanan laboratorium kesehatan. Strategi pemasaran. Yang pertama, melalui promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua, spanduk. Yang ketiga, brosur. Sasaran, terlaksananya pelayanan laboratorium untuk menunjang kesehatan masyarakat secara keseluruhan, baik di kota atau Kabupaten Jayapura maupun daerah di sekitarnya. Program pelayanan lab. Tempat pelayanan yaitu berada di lokasi laboratorium di Jalan Kabupaten 2 APO Gudang nomor 12. Jenis pelayanan yaitu hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan imunologi. Waktu pelayanan laboratorium Trustworthy
dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam WIB. Alur pelayanan laboratorium. Yang pertama, pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, kemudian identifikasi pasien. Identifikasi pasien bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan, serta untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian, pengambilan atau penerimaan sampel. Setelah dilakukan pengambilan atau penerimaan sampel, dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dikeluarkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada pasien atau ke ruang pemeriksaan. Untuk tenaga kerja Laboratorium Trustworthy Medica memiliki bagian direktur, memiliki jumlah tenaga 1 orang. Dokter patologi anatomi memiliki jumlah tenaga 1 orang. Penanggung jawab unit mutu memiliki jumlah 1 orang. Penanggung jawab teknis memiliki jumlah 1 orang. Staf laboratorium memiliki 4 laboratorium. Yang pertama, hematologi memiliki jumlah tenaga 4 orang, kimia klinik memiliki jumlah tenaga 2 orang, imunoserologi memiliki jumlah tenaga 2 orang, dan mikrobiologi memiliki jumlah tenaga 2 orang. Ada juga perawat memiliki jumlah tenaga 2 orang, customer service memiliki jumlah tenaga 2 orang, administrasi memiliki jumlah tenaga 1 orang, satpam memiliki jumlah tenaga 1 orang, dan juga terakhir cleaning service memiliki jumlah tenaga 1 orang. Jenis pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Trustworthy Medica. Yang pertama, laboratorium hematologi. Jenis pemeriksaannya ada hemoglobin atau Hb, leukosit, eritrosit, trombosit, laju endap darah atau LED, dan yang terakhir diphcoid. Yang kedua, laboratorium kimia klinik. Jenis pemeriksaannya ada urinalisis, asam urat, kolesterol, trigliserida, SGOT, SGPT, dan kreatinin. Yang ketiga, laboratorium imunoserologi. Jenis pemeriksaannya ada tes kehamilan, tes HIV, tes HBsAg, tes Widal, dan golongan darah. Yang keempat, laboratorium mikrobiologi. Jenis pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA. Jumlah anggaran yang diharapkan. Biaya tenaga kerja 1. Direktur. Sumber daya manusianya sebanyak 1 orang. Gaji per bulannya 5.500.000. Kami menghitung gaji per tahun, jadi 5.500.000 dikali 12 bulan dengan total 66 juta. Yang kedua, dokter patologi anatomi. Sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 5.500.000 dikali 12 bulan, totalnya 60 juta. Yang ketiga, penanggung jawab unit mutu. Sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 3 juta dikali 12 bulan, totalnya 36 juta. 4. Penanggung jawab teknik. Sumber daya manusianya 1 orang dengan gaji 3 juta dikali 12 bulan dengan total 36 juta. Yang kelima, staf laboratorium yang terdiri dari hematologi. Sumber daya manusianya 2 orang dengan gaji per bulan 2 juta dikali 12 bulan dengan total 48 juta. Yang kedua, kimia klinik. Sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 2 juta dikali 12 bulan dengan total 24 juta. Yang ketiga, imunoserologi. Sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 2 juta dikali 12 bulan dengan total 24 juta. Yang keempat, mikrobiologi. Sumber daya manusianya 1 orang dengan gaji per bulan 2 juta dikali 12 bulan dengan total 24 juta. Yang keenam, perawat. Sumber daya manusia 2 orang dengan gaji per bulan 1.500.000 dikali 12 bulan, totalnya 36 juta. Yang ketujuh, customer service. Sumber daya manusianya 2 orang, gajinya per bulan 1.500.000 dikali 12 bulan, totalnya 36 juta. Yang ke-8, administrasi. Sumber daya manusianya 1 orang,
gaji per bulannya 1.500.000 dikali 12 bulan, totalnya 36 juta. 9. Satpam, sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 1.500.000 dikali 12 bulan, dengan total 36 juta. Ke-10. Cleaning service, sumber daya manusianya 1 orang, gaji per bulannya 1.500.000 dikali 12 bulan, totalnya 15 juta. Total keseluruhan adalah 477 juta. Adapun pengeluaran anggaran per tahun untuk biaya lain-lainnya seperti pengeluaran ATK selama setahun itu Rp1.200.000 dengan pengeluaran per bulannya Rp100.000. Untuk biaya listrik selama setahun itu Rp2.400.000 dengan pengeluaran biaya per bulannya Rp950.000. Untuk biaya PAM atau biaya airnya selama setahun itu Rp1.800.000 dengan pengeluaran per bulannya Rp150.000. Untuk biaya pajak selama setahun dengan biaya Rp600.000. Untuk pengeluaran per bulannya Rp50.000 dan untuk pengelolaan limbah selama setahun Rp12.000.000 dengan pengeluaran per bulannya Rp1.000.000. Dan untuk total pengeluaran tahun pertama untuk biaya dasarnya Rp816 juta, untuk biaya peralatannya Rp2.499 juta, untuk biaya reagennya Rp93.940.000, dan untuk gajinya, untuk gaji per tahunnya itu pengeluarannya Rp477 juta dan untuk per bulannya Rp40 juta, dan untuk biaya lain-lainnya itu Rp18 juta. Total dari keseluruhan pengeluaran per tahun untuk biaya dasar, biaya peralatan, biaya reagen, gaji, dan biaya lain-lain sebesar Rp3.903.940.000. Modal awal. Yang pertama adalah dana pribadi. Dana pribadi itu adalah dana yang dimiliki oleh Anda secara pribadi untuk dialihkan menjadi modal usaha yang berjumlah Rp2.500.000.000. Yang kedua, dana kerjasama, yang di sini kita kerjasama dengan PT Indojaya, yaitu sebesar Rp3 miliar. Terus total keseluruhannya dari dana pribadi dan dana kerjasama itu Rp5.500.000.000. Kemudian keperluan. Yang pertama ada biaya dasar, yaitu jumlahnya Rp816.500.000. Yang kedua adalah peralatan sebesar Rp2.499.000.000. Yang ketiga adalah ada peralatan habis pakai sebesar Rp93.904.000. Total dari keseluruhan dari biaya dasar, peralatan, dan peralatan habis pakai, totalnya adalah Rp3.393.490.000. Biaya peralatan dan bahan. Yang pertama, spuit 3 cc sebanyak 18 box dengan total harga Rp2.160.000. Tourniquet 5 buah dengan total harga Rp175.000. Tabung vakum sebanyak 10 pak dengan total harga Rp5 juta. Botol urin, dahak, dan feses sebanyak 5 pak dengan total harga Rp1 juta. Ember buangan medis sebanyak 5 buah dengan total harga Rp250.000. Box peralatan flebotomi sebanyak 1 buah dengan total harga Rp35.000. Wings needle sebanyak 10 box dengan total harga Rp890.000. Vakum EDTA sebanyak 2 box dengan total harga Rp1 juta. Kapas alkohol sebanyak 5 box dengan total harga Rp150.000. Hepak fix sebanyak 10 gulung dengan total harga Rp800.000. Mikropipet sebanyak 3 buah dengan total harga Rp15 juta. Centrifuge sebanyak 1 unit dengan total harga Rp3 juta. Tabung reaksi sebanyak 10 box dengan total harga Rp1 juta. Rak tabung sebanyak 1 unit dengan total harga Rp500.000. Rak pengecatan sebanyak 1 buah dengan total harga Rp200.000.
mikroskop sebanyak 2 unit dengan total harga 30 juta rupiah. Hematologi analyzer sebanyak 1 unit dengan total harga 58 juta rupiah. Kimia klinik analyzer sebanyak 1 unit dengan total harga 44 juta rupiah. Alat gelas sebanyak 50 buah dengan total harga 10 juta rupiah. Rotator sebanyak 2 unit dengan total harga 3.350.000 rupiah. Objek gelas dan deck gelas sebanyak 18 box dengan total harga 1.250.000 rupiah. Elektrolit analyzer sebanyak 1 unit dengan total harga 37 juta rupiah. Oven sebanyak 1 unit dengan total harga 15 juta rupiah. Urinalisis sebanyak 1 unit dengan total harga 25 juta rupiah. Pipet Westergreen sebanyak 10 unit dengan total harga 2 juta rupiah. Prak Westergreen sebanyak 1 buah dengan total harga 200.000 rupiah. Tip 5 pak dengan total harga 500.000 rupiah. Dengan jumlah total keseluruhan 2.499 juta rupiah. Bahan habis pakai, di sini ada nama reagen, satuan, dan biaya. Nama reagen kapas alkohol 4 karton 96 box, harganya Rp960.000. Monoklonal atau tes Golda 3 box kit tes Rp780.000. Ginsa 10 botol yang 100 ml 1 juta. Buffer 10 botol 1 juta. Reagen strip urinalisis 50 box 6 juta. Reagen kimia klinik analyzer 60 pak 43.200.000 rupiah. Reagen BCG 5 botol 10 juta. Reagen strip kehamilan 10 pak harganya 5 juta. Reagen strip HIV 10 pak harganya 5 juta. Reagen strip HBsAg 10 pak 8 juta. Reagen Widal 10 pak 7 juta. Oil imersi 10 botol harganya 1 juta. Eosin 10 botol harganya 1 juta. Cat gram 20 botol 2 juta. Cat BTA 20 botol 2 juta. Jadi total keseluruhan dari pertama hingga yang terakhir yaitu Rp93.940.000. Di sini juga ada struktur organisasi klinik dari Transwater Medica. Yang pertama dari direktur. Direktur sendiri bertugas untuk memantau atau mengontrol seluruh program dari petugas atau staf dari laboratorium klinik utama menuju ke penanggung jawab laboratorium. Dia bertanggung jawab adalah dokter patologi anatomi. Di sini ada unit mutu dan unit teknis. Unit mutu mempunyai penanggung jawab mutu yang bertugas sebagai menerapkan dan memantau praktek kerja ramah lingkungan, mengembangkan dan memelihara dokumen laboratorium, mengawasi operasional laboratorium dalam area kerja atau fungsional, dan yang terakhir memelihara sistem mutu dan proses peningkatan secara berkelanjutan di dalam lingkungan kerja yang menuju ke pelayanan, customer service, dan administrasi. Adapun unit teknis mempunyai penanggung jawab teknis yang menuju ke perawat, bertugas sebagai membantu pelaksanaan dan administrasi luar dalam penyerahan hasil pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada kepala ruangan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya dan juga bisa membantu tugas-tugas lain jika dibutuhkan. Dia menuju ke pemeriksaannya kimia klinik, hematologi, mikrobiologi, dan imunoserologi. Saya akan membacakan dina laboratorium klinik utama Trustworthy Medica. Di luar ruangan Trustworthy Medica disediakan tempat parkir yang berbeda, khusus untuk mobil dan khusus untuk motor. Di bagian belakang parkiran ada disediakan tempat pembuangan sampah. Pintu utama masuk di dekat meja kasir.
Meja kasir ini sebagai tempat administrasi dan juga pengajuan pemeriksaan. Dari meja kasir menuju ke ruang sampling. Ruang sampling ada 2, yaitu darah dan urin. Setelah pengambilan sampling, pasien akan menunggu di ruang tunggu. Selama menunggu, sampling akan dibawa ke tempat bahan. Dari tempat bahan ini, sampling akan diperiksa di laboratorium. Kita memiliki 4 laboratorium, yaitu hematologi, mikrobiologi, kimia klinik, dan imunologi. Setelah diperiksa, sampel itu akan dibuang di tempat pemisahan limbah. Ada non medis dan juga medis. Di belakang laboratorium ada tempat petugas, yaitu ada tempat istirahat, ruang ganti, lemari barang petugas lab. Di luar ruangan petugas lab disediakan WC khusus untuk petugas dan WC khusus untuk pasien. Lampiran formulir A ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuannya untuk permohonan izin mendirikan laboratorium klinik. Untuk yang formulir ke A1 itu tentang pernyataan penanggung jawab teknis. Untuk yang lampiran A2 itu untuk surat pernyataan tenaga atau administrasi. Dan yang ke lampiran formulir A3 itu tentang surat pernyataan terhadap tenaga teknis atau administrasi. Kemudian di lampiran formulir A4 itu untuk data kelengkapan bangunan laboratorium. Dan yang terakhir lampiran A5 itu data kelengkapan peralatan laboratorium. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.